Tanjung Pinang selaku pembina upacara tiba di tempat upacara. Barisan disiapkan. Selasa 17 Oktober tahun 2023. Siap? Dimulai. Laksanakan. Langkah tegak maju. Jalan. Henti. Gerak. Bendera siap. Pada sang merah putih. Hormat! Right! Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1983 tentang berdirinya Kota Administrasi saat itu, yaitu Bapak Suparjo Rustam pada tanggal 26 Desember. Pemerintah Provinsi, Forkominda, DPRD Kota Tanjung Pinang, dan perangkat daerah, serta ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh komponen masyarakat, baik secara individu maupun yang tergabung dalam berbagai unsur organisasi, komunitas, serta kelompok masyarakat lainnya yang telah memberikan dukungan dalam mewujudkan keberhasilan berbagai capaian agenda pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan maupun visi dan misi Kota Tanjung Pinang. Adapun tema peringatan HUT Kota Otonom pada tahun ini adalah Tanjung Pinang Maju, Berbudaya, Sejahtera dalam Kebinekaan NKRI, merupakan wujud Kota Tanjung Pinang sebagai kota maju yang dapat menjamin pri kehidupan warganya secara layak dan bermartabat yang bertumpu pada stabilitas ekonomi, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan keunggulan kawasan. Hadirin yang berbahagia, sejak diberikan amanah sebagai penjabat Wali Kota Tanjung Pinang dengan tujuan utama untuk memastikan kesiapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 agar terselenggara dengan baik dan lancar, kami menyadari amanah yang diemban merupakan tantangan dengan dinamika pembangunan ke depan yang cukup kompleks.
Namun hal ini justru kami jadikan motivasi dan semangat untuk secara bersama-sama dengan dukungan semua pihak agar kita mampu mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Kota Tanjung Pinang menjadi lebih baik. Diharapkan dengan semangat HUT Kota Otonom Tanjung Pinang ke-22 ini mampu memberikan inspirasi dan motivasi untuk melanjutkan perjuangan para pendahulu kita. Hadirin yang berbahagia, sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tanggal 17 Oktober 2001 yang menandai momen peringatan ulang tahun Kota Tanjung Pinang sebagai kota otonom. Dalam kurun waktu tersebut sampai saat ini tentu banyak sekali hambatan dan cobaan. Namun tidak sedikit pula torehan prestasi yang telah diraih sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah Kota Tanjung Pinang dan seluruh stakeholder yang telah mewujudkan hasil kerja yang nyata untuk menjadikan Tanjung Pinang sebagai kota yang maju dan rumah penghidupan bagi seluruh lapisan masyarakat dengan keberagaman etnis dan agama yang berakhlak mulia serta berpegang teguh pada nilai-nilai luhur budaya. Dan alhamdulillah terdapat capaian-capaian yang secara garis besar dapat saya sampaikan sebagai berikut. Capaian terhadap pembangunan manusia di Kota Tanjung Pinang dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia atau IPM yang mengalami tren kenaikan pada 2022 berada di level 79,64% atau termasuk kategori tinggi dan terus berada di atas IPM Provinsi Kepulauan Riau maupun rata-rata IPM nasional. Selain itu, pembangunan manusia juga dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Gender atau IPG dan Indeks Pemberdayaan Gender atau IDG yang terus meningkat mencapai 97,14% dan 76,68% pada tahun 2022. Pencapaian IPG dan IDG tersebut menunjukkan posisi capaian di atas rata-rata Provinsi Kepulauan Riau dan merupakan pencapaian tertinggi di antara kabupaten kota lainnya seprovinsi Kepulauan Riau. Beberapa pembangunan infrastruktur lainnya yang telah terbangun dan dalam proses penyelesaian diantaranya: 1. Penataan kawasan wisata Pulau Penyengat tahap 1 pada tahun 2022 dan tahap 2 tahun 2023 melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota serta dukungan BUMN yang berdomisili di wilayah Kota Tanjung Pinang dan tentu saja BUMD di Kota Tanjung Pinang. 2. Revitalisasi Pasar Baru 1 dan Pasar Baru 2. 3. Pembangunan pusat kuliner kawasan Bintan Center dan revitalisasi Akau Potong Lembu. 4. Pembangunan polder penanganan banjir di kawasan Pemuda. 5. Pembangunan beberapa ruas jalan di wilayah Kota Tanjung Pinang, diantaranya Jalan Panglima Dompak, Jalan Cendrawasih, dan Engku Kelana. 6. Pembangunan SMP 17. 7. Pembangunan Rusun Quran Center Syahrul Quran. 8. Pembangunan dan pemeliharaan lampu jalan di seluruh wilayah Kota Tanjung Pinang. Para tamu Baik, semuanya merah Bapak Ibu mohon izin. suara dari Dharma Wanita Persatuan Kota Tanjung Pinang dan gabungan organisasi wanita Kota Pak, tangan satu. Wah. Mereng-mereng.
pakai barcode gitu ya? Iya. Keren, canggih sekarang ya. Ah, itu DPRD dia. ini. Yang Bapak sendiri juga tadi sampai Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Mahasa pada hari di tanggal 17 Oktober 2023 kita dapat dalam rapat paripurna Kota ke-22 Kota Tanjung Pinang tahun 2023 dan launching aplikasi manajemen informasi terintegrasi DPRD Kota Tanjung Pinang. Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon Umi Afisa Ana yang merupakan binaan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanah. Di bawah sarang burung tertua, salam sembah pembuka acara. Selamat datang untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, diwakili oleh Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kemendagri, Bapak Erikson B. Maniguru, Eskom MSI. Yang terhormat Gubernur Kepulauan Riau, diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Dr. Haji Tengku Arif Fadil, Bawa MM, Kalau mau aspirasi lebih bagus. dan Direktur Eksekutif Asdeksi Bapak Subhan. Yang terhormat Rektor Universitas Internasional Batam, Bapak Dr. Iskandar. Rapat paripurna DPRD Kota Tanjung Pinang dengan agenda peringatan Hari Jadi Kota Otonom Tanjung Pinang ke-22 saya buka secara resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sungguh indah bulan purnama, indah bercahaya di pandang mata. Selamat menyerah dalam kebinekaan. Sebagaimana kita ketahui bersama, sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang nomor 1 tahun 2012 tentang Hari Jadi Kota Otonom Tanjung Pinang, bahwa Hari Jadi Kota Tanjung Pinang adalah tanggal 17 Oktober 2001. Rapat paripurna DPRD hari ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Otonom Tanjung Pinang yang didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1
tahun 2012 tentang Hari Jadi Kota Otonom Kota Tanjung Pinang Daerah atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Otonomi Daerah disebut bahwa pembantu gubernur, pembantu bupati, dan kota administratif dihapus. Setelah melalui proses perjuangan dengan memperhatikan semakin pesat pertumbuhan pembangunan, pertumbuhan penduduk serta tuntutan dari aspirasi masyarakat Kota Tanjung Pinang, maka Kota Tanjung Pinang dipandang layak untuk ditingkatkan statusnya menjadi kota otonom. Kota ini sebelumnya adalah ibu kota kabupaten daerah tingkat 2 Kepulauan Riau, Provinsi Riau. Sejak tahun 1983 berstatus kota administratif. Pada era reformasi tahun 2000 diperjuangkan peningkatan statusnya menjadi kota otonom dan terwujud sebagai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 yang pemerintahannya berjalan efektif sejak 16 Januari 2002. Kemudian tahun 2004 Provinsi Kepulauan Riau terbentuk dan Tanjung Pinang menjadi ibu kota. Kota dan wakil wali kota Tanjung Pinang periode sebelumnya yaitu Ibu Dr. Anda Haja Suryatati Amani, Bapak Haji Lis Darmansyah SH, Bapak almarhum Haji Sahrul SPD, Ibu Hajah Rahma SIP MM, Bapak Dr. Andes Edward Nusali, Bapak Endang Abdullah SKP MSI, serta penjabat wali kota Bapak Dr. Andes Raja Ariza MM yang telah menjalankan tugas di kota Tanjung Pinang yang kita cintai ini. Hadirin otonom Tanjung Pinang yang kita laksanakan setiap 1 tahun sekali. Tentunya bukan hanya sebatas perayaan seremonial semata, tetapi memiliki makna yang cukup berarti bahwa kita tidak ingin melupakan sejarah dan senantiasa kita dapat menyikapi secara arif dan bijaksana keadaan masa kini serta memproyeksikannya ke depan. Pinang yang kita cintai ini. Berkenaan dengan itu, melalui peringatan Hari Jadi Kota Otonom Tanjung Pinang, saya ingin mengajak kita semua untuk menjadikan momentum Hari Jadi Kota Otonom Tanjung Pinang ini untuk kita jaga terus kebersamaan di antara kita semua. Kita bisa saling asah, saling asih, dan saling asuh, sehingga masing-masing kita dapat memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Kota Tanjung Pinang sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing. Sidang Dewan yang akan hormati hadirin dan undangan yang berbahagia, memperingati Hari Jadi Kota Otonom Tanjung Pinang ke-22 secara filosofi memiliki makna. Pertama, retrospektif, yaitu dengan sebuah peringatan hari jadi kita berupaya untuk melihat masa lalu, sebuah mata rantai sejarah dan fondasi yang sangat bernilai sebagai referensi menapaki masa kini dan masa depan. Kedua, introspektif, artinya peringatan hari jadi ini dapat dijadikan sebagai sarana introspeksi, sehingga setiap perjalanan selalu bermakna karena mampu memberikan jawaban atas persoalan kekinian serta responsif dengan tantangan ke depan. Dan yang ketiga, prospektif, artinya melalui hari jadi ini berupaya mendesain atau merancang sebuah formula masa depan yang berlandaskan realita dan dinamika kekinian tanpa melupakan nilai-nilai peristiwa bersejarah di masa lalu. Oleh karena itu, sidang paripurna ini menjadi sangat istimewa ketika seluruh stakeholder yang ada di Kota Tanjung Pinang, baik pemerintah, swasta, serta segenap elemen masyarakat yang ada mampu melakukan refleksi, muhasabah, sudah sejauh mana kita memberikan kontribusi dalam upaya melaksanakan pembangunan yang berkeadilan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Tanjung Pinang yang ke-22 tahun merupakan salah satu cara kita mensyukuri nikmat dan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan kita untuk mengabdi bagi masyarakat dan Kota Tanjung Pinang yang kita cintai.
Melalui peringatan hari jadi ini, kita gunakan sebagai momentum untuk mengingat bahwa capaian dan kemajuan pembangunan sampai pada tahapan ini merupakan hasil sinergi dan kerja keras bersama, mulai dari para pendahulu pemimpin di pemerintahan Kota Tanjung Pinang sampai saat ini, baik pemerintah, DPRD, dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, Tanjung Pinang dengan tema Tanjung Pinang Maju, berbudaya, sejahtera dalam kebinekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hendaklah bukan sekadar retorika belaka, tetapi tema peringatan hari jadi ke-22 Kota Otonom Tanjung Pinang ini menjadi ajakan, tekad, motivasi kita dalam melaksanakan pembangunan yang lebih maju, bukan hanya fisik tapi juga sumber daya manusia, untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, mandiri, tangguh, dan berdaya saing tinggi, serta menjunjung tinggi nilai keragaman yang ada di Kota Tanjung Pinang. Kota Tanjung Pinang sebagai kota yang maju, yang dapat menjamin pri kehidupan warganya secara layak dan bermartabat, yang bertumpu pada stabilitas ekonomi, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan keunggulan kawasan di mana interaksi sosial masyarakatnya berpegang teguh pada nilai-nilai luhur dan akal budi kebudayaan Melayu dan Nusantara untuk Pinang sebagai kota otonom, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, di mana undang-undang yang dikenal dengan Undang-Undang Otonomi Daerah itu membagi wilayah pemerintahan daerah di Indonesia yang meliputi wilayah provinsi dan wilayah kabupaten atau kota. Di Provinsi Kepulauan Riau ini terdapat 7 kabupaten kota dan salah satunya Kota Tanjung Pinang. Kota Tanjung Pinang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001, tanggal 17 Oktober 2001 merupakan peresmian Kota Tanjung Pinang sebagai titik awal kota otonom yang diperingati hingga saat ini. Hadirin yang berbahagia, tepat pada 17 Oktober tahun 2023 ini, kita memperingati hari jadi ke-22 Kota Otonom Tanjung Pinang. Meskipun dihadapi dengan berbagai tantangan, baik dari ekonomi sampai pada tingkat krisis global, pembangunan manusia dan kemiskinan, namun hal ini tidak menyurutkan langkah kita untuk senantiasa berbuat demi kemaslahatan kita bersama. Berbagai langkah diambil sebagai upaya mensukseskan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satunya di Kota Gulinap ini. Tentu saja dalam hal ini dibutuhkan sinergisitas dari berbagai pihak, termasuk pemerintah Kota Tanjung Pinang. Hadirin yang berbahagia, kita ketahui bersama bahwa Kota Tanjung Pinang sebagai ibu kota provinsi menjadi salah satu penopang utama dalam pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini tersebut dapat kita lihat dari beberapa capaiannya. Satu, pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau yang terpuruk posisi minus 380% pada waktu pandemi Covid kemarin pada tahun 2020. Alhamdulillah kemudian melejit pada menjadi 5,09% pada tahun 2022. Terjadi pertumbuhan sebesar 8,89%. Angka ini merupakan yang tertinggi di Pulau Sumatera. Kota Tanjung Pinang tahun 2020 3,45%, kemudian merangkak naik hingga pada tahun 2002 berada pada angka 4,12%. Terjadi pertumbuhan sebesar 7,57%. Pinang yang menjadi kebanggaan Provinsi Kepulauan Riau. Tinggi menjulang si pohon pinang, tak kalah tinggi si kayu manis. Selamat HUT otonomi Kota Tanjung Pinang, semakin maju dan selalu harmonis. Gelap gulita di dalam gua, jadikan lentera untuk penerang gua. Melalui hari jadi Kota Otonom ke-22, mari tingkatkan peran serta dalam kesejahteraan masyarakatnya. Bersama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Tanjung Pinang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas berkenan Bapak Ibu undangan sekalian yang telah meluangkan waktu yang menghadiri dan mengikuti
Rapat paripurna peringatan Hari Jadi Kota Tanjung Pinang. Cahaya pelita jingga memerah, kayu rakit tegak berdiri, gemilang kota otonom gerak melangkah, Tanjung Pinang bangkit membangun negeri. Tidaklah didapat setiap waktu, jauh dekat merindu selalu, sampai jumpa di lain waktu. Akhirnya dengan mengucapkan puji dan syukur atas segala bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tepat pada dengan agenda peringatan Hari Jadi Kota Otonom Tanjung Pinang ke-22, saya nyatakan berakhir dan ditutup secara resmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kami kembalikan ke MC. Terima kasih, Bu. Salah satu bentuk reformasi birokrasi yang dilakukan aplikasi manajemen informasi terintegrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang atau Mitrawan. Mitrawan berfungsi untuk mengintegrasikan segala aspek yang menyangkut tugas dan fungsi sekretariat DPRD Kota Tanjung Pinang dalam memfasilitasi pimpinan dan anggota DPRD di semua bagian yang ada di sekretariat DPRD Kota Tanjung Pinang. Master data ASN dan Dewan, radio online, nota dinas terjadi, nota dinas belanja umum, nota dinas makan dan minum, jadi, modal kegiatan, Renstra, Instastory, dan Majotoki yang berupa indeks kepuasan penggunaan toilet. Bagian fasilitas, pengawasan, dan penganggaran yang membawahi fitur e-tabur, e-parkir, dan e-riset. Bagian persidangan yang membawahi fitur ceria, undangan, dokumentasi galeri, scanning, face to text, dan e-tamu. SSTP MAP, Sekretaris DPRD Kota Medan. Berikrar siap menjalin kerjasama dalam bentuk kolaborasi, sinergi dan kontribusi untuk berbagi keberkahan, kebersamaan dalam meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD dengan aplikasi Mitrawan dan aplikasi Smartwatch
yang harmoni, bernuansa kebinekaan bagi Sekretariat DPRD seluruh Indonesia di bawah naungan Asosiasi Sekretaris DPRD seluruh Indonesia. Baiklah, untuk itu kami persilakan dan kami jemput untuk tim Mitrawan dan juga Bapak Penjabat Wali Kota Tanjung Pinang, Ketua DPRD Tanjung Pinang yang didampingi dengan tim Mitrawan. Ya, ini untuk mengoperasikan fitur aspirasiku secara langsung. Kami silakan. Baik, pastinya masyarakat ya bisa mendownload untuk aplikasi ini untuk Mitrawan. Saat ini penjabat Wali Kota Tanjung Pinang sedang diajak untuk bagaimana menyelami aplikasi ini untuk mengenal lebih jauh supaya dapat dekat dengan masyarakat. Dan Aisyah tentunya ya. Fitur ini terdapat di dalam Mitrawan ya, jadi jangan download aspirasiku lagi. Ya, dia berada di dalam aplikasi Mitrawan. Jadi Terima kasih Bu Ketua. kepada masyarakat berupa penyelenggaraan program magang mahasiswa sistem informasi. momen ini Dapat kita lihat di layar tadi sekilas untuk isi dari di Kota Tanjung Pinang periode 2019-2024 menyerahkan kepada tentunya Ketua DPRD Kota Tanjung Pinang dari masa ke masa, itu Bapak Lis Darmansyah. ini jilbab dengan panjang sama pula warna macam berjanji dari rumah ya. Setiap hal yang terjadi di Kota Tanjung Pinang melalui aplikasi Mitrawan, yaitu melalui fitur aspirasi.